Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan edukasi yang mantap-mantap. Biasa jam 9 kita bahas perpepean PPPP. Yang turun jangan bersedih, yang naik janganlah bangga, yang longsor turun sabar, nunggu naik mabur gitu, santai, slow. Bagaimana urusan nih? Ya lanjut. Oke ya. Untuk ini akan naik semua nanti, nunggu all season, karena kita belinya koin mencret, koin yang murah meriah, belinya kan murah meriah, uang kecil menjadi miliaran. Ya, sabar nunggu nanti waktunya, ada timingnya. Setelah BTC terbang dulu baru yang lain ngikut ngintili ya. Nggak sopan yang namanya koin meme kok mau terbang duluan. Itu dari mana? Nggak ada sejarahnya. Anda belinya meme koin yo nanti urutan belakang bebek itu aja mau ngantri kok. Anda kalau mau cuan dulu ya belinya BTC, ETH. Anda beli apa sih meme coin ya? Meme coinnya nanti nunggu jatahnya paling belakang naik aja, nunggu apa di belas kasihan dari well yang cuan di BTC nanti. Sekarang lagi dikejar BTC ya. Yang namanya meme coinnya sabar, nggak sopan, cendula tahu nggak? Masa belakangan mau cerobot duluan, yang BTC itu lahir duluan. Meme coinnya Anda beli itu kan baru kemarin sore lahir, setahun pun nggak ada kok mau di depan nunggu duluan. Nggak enak, nggak sopan, nggak boleh dikepret sama BlackRock. Ya, sabar nunggu, ada waktunya, ada timingnya ya. Pokoknya nanti akan saya bahas di sini. Sebelum kita membahas perpepean ya, ini BTC akan melambung terus karena gila. Ini ada 9 selama kurang dari sebulan ini 9,5 miliar US dollar. Itu gila gemblung, itu uang semua, bukan daun ya. 9,5 miliar US dollar itu gila penjualan BTC ETF support. Wow, belum ada penjualan ETF. PP nanti nunggu gantian. ETH aja belum ada ETF support, nanti berikutnya PP. Nanti kalau duluan nggak enak ya, nggak enak sama umpamanya kok udah BTC udah ETF support, ETH belum, kok PP tiba-tiba mendahului ya daripada ETH, nggak enak. Nanti belakangan ya nggak enak, nggak sopan dong. Tahu-tahu nanti ngamuk ETH, loh ETF PP kok sudah nongol, saya aja yang udah mengajukan belum. Nanti disangka anak emas PP. Kok anak emas? Rampunya kok, sabar, ada timingnya, ada waktunya. Nah kalau kita melihat datanya Bong ini ya memang lagi tinggi, silahkan masuk Bong. Mas belum juga membahas Bong kok, waktu Bong masih awal-awal belum launching ya, itu udah ada berita bahwa ini mau launching ini di Solana Bong. Anda aja nggak ngeh, yang nonton aja cuma ngicrit 50 orang atau 100 ya. Sekarang setelah harga tinggi baru gila-gila bong. Itulah orang kita kayak gitu. Yang mana dulu Raja juga ngedan menggila sampai 40 triliun, ternyata habis sekarang 1 triliun pun nggak ada. Yang takutnya di bong itu bukan investor, orang FOMO ataupun orang dadakan di situ, hanya ngambil momen aja. Ketika nanti udah ditinggalkan mencret bisa saja, karena bong datanya juga masih beda dengan PP yang sudah memang ini. Nanti saya jelaskan semua ya. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai daripada koin-koin yang bagus-bagus. BTC akan terbang terus, portonya dirubah ke depan BTC ya. Ada yang nomor 1 kok pilih yang nomor 13, yang nomor 1 udah pasti cuan. Uangnya kecil Mas Bro, kecil berapa? Ada uang 1 juta masukkan ke ETH, begitu naik 400% lebih dari kemarin bear market, uang 1 juta Anda sudah menjadi 4 juta lebih. Tapi Anda masukkan ke meme coin 1 juta Anda bukan menjadikan 4 juta lebih, tapi sekarang menjadi gembel, habis kan gitu. Pemenangnya mana? Tetap ETH BTC. Tapi kok ininya nggak mau rubah, kemana? Undal-andal mulu. Mindset dirubah dong, susah amat. Mohon maaf ya, kenceng dikit nih, demi kalian sayang. Kalau saya udah nggak kenceng, ayo masuk ini meme coin. Apa meme coinnya? Bob Doge yang melentong kayak Dracula itu. Gimana ngomongnya? RP1 Binance, siapkan garasi Anda dengan penuh senyuman. Yo masuk sini, jutawan siapkan garasi. Itu namanya nggak sayang menjerumuskan. Saya tuh malah kenceng tuh tandanya sayang. Kalau nggak sayang nggak mungkin kenceng, pasti mengkelung.
karena kenceng itu karena sayang. Kalau nggak sayang, nggak akan jalan. Tapi kalau sayang langsung tuh teng gitu ya. Apa itu, tahulah, pikir sendiri aja Anda ya. Ini yang namanya koin. Kalau banyak juga yang nanya koin-koin kemin ya. Kalau saya pikir, aduh, koin kemin kok dihajar ya. Kita kalau bingung, tiap hari itu muncul ratusan ribuan koin, Anda bingung, ini lagi menjamur, yang dari AI, yang dari ini, dari itu bikin pusing. Kalau Anda pusing, bingung 7 keliling, ya beli BTC ETH mahal, hajar saja ya. Udah ketahuan cuan ke depan, ketahuan nggak pusing atau bingung ini koin betul atau enggak, koin jalan atau enggak, hajar aja Anda Solana ya, SRP, Cardano, Avalanche, Chainlink, udah jelas. Doge, Polkadot, Polygon, itu udah jelas Anda hajar koin-koin yang seperti itu, Cardano, daripada Anda koin-koin yang baru launching gak jelas Anda hajar. Takutnya malah scam. Kondisi udah nggak ada waktu lagi, tahun ini akhir tahun akan bull market. Jangan pilih-pilih koin yang sembarangan, hajar aja koin-koin yang jos-jos. Untuk urusan yang nantilah matching PP aja ya, itu langsung. Selanjutnya akan saya bahas mengenai per-PP-an ini. Ini beritanya sangat maknyus sekali tentunya mengenai PP ini. Bahkan di website-website luar, di Twitter, wah, ini peringatan breakout. PP sangat dekat dengan breakout ya. Jika breakout terjadi, maka kita bisa melihat pergerakan naik sebesar 60% untuk PP. Hanya bullish di atas 0,0000, banyak nolnya ya, 89, karena ini masih dolar. Waduh, ini jos ini. Pokoknya akan segera terbang kalau menurut dari ini. Sama ini, dilihat nih ya, ini adalah apa namanya, bendera jengking yang sangat panjang ini. Nanti ketika terbang, wah, semakin ngacengnya semakin tinggi, semakin benderanya semakin panjang, maka terbangnya akan tinggi ya. Itu kalau kita lihat juga mengenai chartnya, kita langsung hajar chartnya mengenai per-PP-an ini. Saya juga bisa membuat trendline kayak begitu ya, menggunting orang aja bisa bikin anak aja bisa, apalagi model gitu. Kita lihat per-PP-an. Jadi ini ada yang tanya juga, PP USDT sama PP IDR bagus mana? Sama saja, sama-sama PP, beda mata uang saja, nggak jadi soal ya, nggak jadi persoalkan Anda ya. Kita hajar mengenai per-PP-an ini. Waduh, ini panjang sekali. Kita coba menggunakan yang daily saja. Wow, ini ya gampang nih. Semakin PP ini semakin panjang molernya, bendera jengkingnya semakin panjang seperti ini, maka kenaikan terbangnya akan semakin tinggi ya. Ini masih berjalan di trendline-nya. Sabar semua, menunggu mbahnya dulu, menunggu BTC-nya dulu, karena BTC-nya lagi membuat mabit ya. Kita nunggu dulu, sopan ya. Kalau tiba-tiba ada ETF apa namanya PP, sedangkan ETH aja belum, itu nggak sopan, antri. Namanya Anda belinya koin yang berjibul, rankingnya juga yang murah ya, nanti belakangan ya. Ini begini nih, nanti ini masih berjalan di trendline ini, baru 1, 2, belum 3, kadang bisa 4 kali. Sabar, bisa 4 kali, bisa kesini lagi baru akan jos ke sana. Itu bisa terjadi ya, masih lama, tapi kenaikannya akan lebih tinggi seperti yang tadi diberitakan kan. Tadi sudah jelas diberitakan. Ini menurut pandangan dengan TA saya. Belum kalau melihat daripada TA yang orang yang hebat katanya, jempolan. Ini udah dilihat nih, Anda lihat ya, PP USDT ya, chart analisis ini yang dari luar ini nih, nanti mampu dia breakout dari ini, kenaikannya akan tinggi nih ya, akan sampai sini nih. Wow, ini kalau udah kenaikan sampai sini tuh resisten tinggal 2 lagi, udah kesananya udah lepas landas untuk PP. Nggak usah bingung. Wah, kalau kita lihat nih trader-trader yang kelas dunia ini pada lihat PP semua ya. PP sangat dekat dengan breakout. Jika breakout terjadi, maka kita bisa melihat pergerakan naik sebesar 60%. Maknyus, sabar, tenang. Kondisinya ini saatnya untuk masuk. Ini kalau lihat trendline. Sekarang kalau juga kita lihat ini udah mulai ada pergerakan naik di RSI-nya juga, sambil nanti berita-berita yang maknyus tentunya ya. Tuh kan sudah ada pergerakan naik ke atas. Kemarin waktu di bawah saya suruh ambil di sini, maka sudah ngaceng seperti ini, udah cuan banyak yang main scalpingan.
Sekarang kalau kita lihat di Ichimokunya juga kita waktunya untuk di bawah, untuk waktunya masuk juga kapan, tinggal nunggu waktu aja, sopan nunggu BTC terbang tuh ya. Ini masih tertahan di yang merah ini, MA tukang pukul ini, belum nanti ke sana, bisa dorongan ke sana, masih bisa turun lagi, baru akan jos ke atas tuh seperti itu ya. Saya rasa cukup, kita akan melihat daripada PP ini di CMC bagaimana urusannya, kita hajar di sini. Ini untuk nanti ya, kita hajar di sini, kita cek dulu per PP-nya, chart PP-nya. Oh yang mana ini PP-nya? Hajar di sini untuk per PP-an Makjus tentunya. Sabar dulu. Wah, ini sekarang ada penurunan cuma 2% per video ini dibuat ya. Jadi soal penurunan apa? Kemarin market cap-nya di bawah daripada 5 triliun, sekarang sudah 6,5 triliun, artinya setengah triliun udah terbang. Bahwa malam tuh saya cek itu 6,8 triliun, sekarang masih 6,5, artinya mereka hanya di TP sekitar 30% ya, nggak di TP semua, maka nanti akan merangkak naik juga. Memang menunggu daripada BTC 1W dulu baru akan melanjutkan PP, sabar, harus sopan. Kalau dilihat daripada market cap-nya ini udah ada penambahan, artinya ini barang tuh maju ya, artinya bergerak walaupun pelan-pelan. Semua altcoin itu belum menunjukkan terbang tinggi, sekarang sopan, lagi menunggu dedekotnya ya, dedekotnya biar naik dulu dengan ETF support itu ya. Memang dia haknya dia ya. Kalau melihat dari peredaran supply-nya, yang namanya PP, data terbagus di lapangan adalah peredaran suplainya sudah terjual semua 100%, dan ini koin yang mantap 100%. Lihat audit certiknya juga nilainya bagus-bagus, ketahanan finansial dari debt-nya kaya, nggak akan mungkin menjual sembarangan PP-nya ya, karena udah habis semua. Secara finansialnya dia kaya 9, lebih pokoknya skornya. Belum itu yang namanya kaya debt-nya. Terus yang kedua apalagi? Yang kedua ini dari kepercayaan masyarakat juga 9 lebih ya skornya. Kesehatan juga di sini di audit certik dijelaskan sehat ya 9 lebih ya kesehatannya, kepercayaan masyarakat. Pokoknya nggak ada yang jelek dengan peredaran supply dan peredaran semua, tentunya untuk menjadikan bahan Anda untuk investasi di sini. Tapi tetap game, jangan masuk banyak-banyak. Saya sarankan Mas Bro aja ditanya bolak-balik di YouTube, berapa membahas PP terus Mas Bro, portonya miliaran koin. Kagak ya, saya jujur apa adanya. Saya punya 150 juta koin, paling banyak, paling kalau nambah lagi dikit ya pas turun, paling saya genepi 200 juta koin udah cukup. Satu RP paling-paling 200 juta udah cukup. Kalau kita kejengking juga uang paling 3 juta gitu aja, nggak bikin kita pusing ataupun kita mampus. Yang porto yang besar ya tetap masuk koin-koin yang blue chip, walaupun BTC umpamanya nggak ada ya, paling tidak ya Sol, ETH, BNB, Cardano itu punyalah gitu ya. Kita nggak usah ngomong sombong mulu punya puluhan BTC dari Hong Kong, nyolong di mana. Orang juga tahu kalau saya BTC-nya dikit, 0,0, bodoh amat mah gua pikirin. BTC banyak juga lo nggak akan bakal gua kasih. Saya nggak punya BTC, lo BTC-nya banyak juga nggak akan ngasih saya kok. Itu masing-masing urusan masing-masing kok, mau ngomong apa, gampang orang ngomong ya. Kalau PP apa yang kita suka, Binance iya, BlackRock punya ya, si Trump juga mengenal PP, semua di luar membicarakan PP akan $1, tapi ya saya nggak dengerin sana youtuber luar gila. Saya cukup Rp1 1TP ya, ini udah jelas ya. Sekarang kita akan lanjut mengenai perbandingan dengan si Bong. Dulu saya juga bahas si Bong ya, emangnya saya nggak tahu Bong apa, sebelum launching juga udah saya bahas, yang nonton aja kan nggak terkenal ya. Ini si The Bong ini ya, apa saya bilang, paling tinggi itu 13 triliun dan sekarang juga turun lagi. Yang sangkut juga di sini bukan sedikit banyak, lagi ngejos, lagi tinggi, dilulukan. Nanti kalau udah turun jengking, ini yang sangkut banyak kalau dilihat dari in candle-nya. Kita harus lihat fakta di lapangan tuh, lihat tuh ya, bilang Bang Bimbong anjlok. Ini yang sangkut tuh udah banyak ini Bong nih, Anda lihat ini ya. Dan ini tertahan di sini nih ya, masih melanjutkan ke atas, itu masih jauh. Bisa nggak terbang tinggi nanti, tergantung ini. Anda lihat kalau dibandingkan dengan PP,
Ya, nanti pemenangnya siapa itu belum, sekarang aja belum mulai. Halping BTC aja belum, sudah bilang cuan-cuan, sudah bilang gede bong, ngebong, kentut ah. Ini lihat nih, peredaran suplainya aja baru 63%, rawan. Sekarang Anda lagi dimanja di bong. Paus-paus pada masuk situ. Memang saya dengar-dengar ada juga yang dari PP lari ke sini, tapi hanya manfaatkan momen saja. Suatu saat akan balik lagi ke PP, bisa terjadi karena PP jaringan ETH kan lebih jos kok. BNB aja kalah jaringannya, jelas masuk ETH, paus-pausnya lebih menggila. Ya, paus-paus ETH kok dilawan. Coba berapa market ETH dibanding dengan market cap-nya si Sol. Gedean mana? Gedean ETH. Jelas pausnya banyak mana? Banyak ETH. BTC pausnya paus siapa? Paus ETH juga kan? Itu. Maaf ya. Ini luar biasa nanti untuk PP ini. Sekarang kalau lihat peredaran suplainya juga masih baru 63%. Sekarang lagi dimanja sama depnya, dinaikkan terus pun ini banyak yang sakit. Tapi kalau ketika nanti suatu saat depnya menjual, ya bisa gila. Wah, ini 63% baru. Dan kalau saya lihat di bawah ini, karena ini hanya momen-momen ketenaran dari Sol aja, saya rasa lagi digoreng aja ya. Bang, ini kalau dilihat itu bukan kayak si PP ya. Ini kalau lihat daripada perjalanan di sini tuh nggak ada yang namanya koin desplasi. Ngerinya seperti ini. Sekarang ada di jaringan Sol, kemudian nanti paus-paus keluar dari situ. Setelah keluar dari situ udah cuan banyak, hanya sekarang ada di bong itu hanya sebagai scalper aja, pura-pura jadi apa namanya investor. Kemudian udah cuan banyak, orang udah pada FOMO masuk bong, kemudian dia cabut pergi dari bong. Bisa saja nggak akan bangun lagi, itu bisa ya. Ini baru mulai, Halping BTC aja belum. Tapi kalau PP tadi udah saya jelaskan untuk koin displasi, artinya apa? Tidak bisa nambah pasokan lagi. Makanya si Biden seneng di situ, sebab banyak sekali koin sekarang umpamanya bong di Sol ini, kemudian nanti kok sepi, kabur semua investornya, pasti depnya akan cari uang lagi dong, akan masuk lagi di jaringan ETH. Nah itu karena nggak displasi itu sudah meluncurkan token di mana ETH di Sol, kemudian setelah masuk ke ETH nanti akan bikin koin lagi, nyetak lagi. Itu terjadi pada Ratsa dulu kan, nggak salah apa? Oh, Ratsa enggak ya, waktu itu terjadi pada ini nih, Breeze. Jadi banyak koin yang gitu. Tapi yang saya ingat Breeze itu yang memang banyak kita ngerti ya. Setelah muncul di Binance, kemudian masuk ke jaringan ETH, bikin lagi ya dengan pasokan yang sama. Jadi nggak ada ngaruh, malah makin kaya dia, makin banyak punya koin yang dijual di ETH. Koinnya ada sendiri, BNB sendiri lagi, gemblung. Itu namanya koin yang bisa cetak saudele dhewe, bukan koin displasi. Tapi kalau PP ini kita lihat ini, kalau tadi kan di bong nggak ada, dan peredaran suplainya juga baru 60% kok, dibanggakan. Coba lihat ini ya, apa itu PP? PP adalah koin meme displasi ini, conteng biru nih, dibiruin ya, diluncurkan di Ethereum. Kalau yang lain kan enggak ya, paham ya, jadi ngerti. Jadi untuk masa depan ini bisa akan kedepannya akan ada blockchain, akan berjangka panjang. Sekarang ditinggal dulu sama paus biar dia harga turun, nanti paus lagi bermain-main yang lagi ada event apa, nanti jalan-jalan dulu cari muatan, cari uang banyak, cari cuan, nanti akan kembali ke PP lagi ya. Bong tadi turunnya sampai berapa persen, ini cuma 1% per video ini dibuat. Oke ya, saya rasa paham, ngerti semua, tenang saja, santai saja, belum waktunya karena ini udah mau subuh. Saya rasa cukup. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Mas Bro nggak sempurna, sempurnanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tapi saya nggak tipu-tipu Anda, tenang saja. Tetap di sini game gambling. Mudah-mudahan cuan RP1. Setelah RP1 kita belikan BTC ETH. Ya, untuk pemula masuk ke bergabung, nanti dapat WA, telepon saya, bisa ngobrol seputar koin-koin yang bagus, yang enggak, jangka pendek, jangka panjang, untuk scalpingan, untuk event-event, masuk sendiri, apa main sendiri sama komunitas. Beda komunitas, ada yang
berita-berita dari luar sana, tukeran di Twitter, tukeran di Telegram, saling sapa dengan yang di luar sana akan lebih maknyus daripada bermain sendiri. Saya rasa cukup ya. Kiranya yang belum subscribe sudah teman subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Pir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.